Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita tetap belajar di rumah, tetap semangat. Baju ini berapa hari ganti baju dulu ya. Oh iya. Selamat, Bapak sudah siap mengajarkan kalian. Apakah kalian siap? Bapak belum mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin mengingatkan kepada anak-anak semua, jangan lupa menggunakan masker dimanapun kita berada. Karena Bapak ingin menjelaskan, Bapak akan membuka maskernya terlebih dahulu. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Bapak akan menyapa kalian semua yang ada di rumah. Jangan bosan belajar di rumah ya anak-anak, karena kita belajar pada saat ini bisa di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Tapi karena kita masih dalam masa pandemi, kita harus semangat tetap belajar di rumah. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Baik, Bapak akan menyapa anak-anak semua yang ada di rumah. Kalian nanti jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangin ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak masih ingat tepuk semangat seperti apa? Oke, ikutin Bapak ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak masih ingat enggak rukun iman dengan rukun Islam? Rukun iman ada berapa? Coba. 1, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada Rasul-Rasul Allah. 4, iman kepada kitab-kitab Allah. 5, iman kepada apa? Iya, qada dan qadar. 6, iman kepada hari kiamat. Mata pelajaran akidah akhlak, yakni bab ketiga tentang qada dan qadar. Apa sih Ustazah qada dan qadar itu? Baik, kita akan langsung membahas tentang qada dan qadar. Pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar, anak-anakku sekalian, merupakan rukun iman yang tentunya sudah kita pelajari dan sudah kita hafalkan. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Jadi qada dan qadar ini dalam rukun iman menempati urutan yang ke-6. Kemudian apa sih Ustazah qada itu sendiri dan qadar itu sendiri? Baik anak-anakku, disimak baik-baik ya. Qada menurut bahasa itu artinya adalah ketetapan, bisa, kehendak juga bisa.
ketentuan juga bisa. Sedangkan qadha menurut qadha menurut istilah adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Apa itu sejak zaman azali? Zaman azali adalah anak-anakku, zaman dimana sebelum adanya alam semesta ini. Jadi, Allah itu menetapkan ketentuan terhadap makhluknya sejak zaman azali, maksudnya ketika alam ini belum terwujud, itu Allah sudah menetapkan ketentuan diri kita masing-masing. Si A, pada tanggal sekian, pada hari sekian, ia akan sakit dan tidak masuk sekolah. Itu sudah tercatat di sana, yaitu sejak zaman azali. Itu yang dinamakan qadha. Kalau qadar Ustazah, kalau qadar anak-anakku, qadar menurut bahasa adalah kepastian. Sedangkan menurut istilah adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Jadi ketentuan Allah yang ditetapkan pada zaman azali dulu itu, lah sekarang itu sudah terjadi. Jadi apa yang ditetapkan pada zaman dahulu itu, sekaranglah yang terjadi itu disebut qadarnya. Kalau ketentuan pada zaman azalinya, pada zaman dahulunya, sebelum alam semesta ini ada, itu disebut qadha-nya. Sedangkan kejadian yang sudah terjadi pada hari ini, itu yang dinamakan qadarnya. Paham ya anak-anakku sekalian? Kemudian kewajiban beriman kepada qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar. Maksudnya gimana sih Ustazah? Maksudnya anak-anakku, beriman kepada qadha qadar adalah yakin bahwa segala sesuatu yang merupakan ketetapan dari Allah itu harus kita yakini. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu kita harus yakin bahwa itu semua adalah ketetapan dari Allah. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Itu semua sudah menjadi ketetapan Allah. Akan tetapi anak-anakku yang perlu diingat, bukan berarti ketika Allah sudah menetapkan, kemudian kita tenang-tenang saja. Seperti contoh, si A di kelas mendapatkan nilai jelek. Ia tenang saja karena ia merasa yakin bahwa kepada qadha dan qadar. Aku tenang saja. Ini kan sudah ketetapan dari Allah. Ia bilang seperti itu. Nah, memang kita harus percaya kepada qadha dan qadar anak-anakku ya. Tapi kita harus bisa membedakan bagaimana sih ketetapan Allah yang bisa diubah dengan usaha manusia, dan bagaimana ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diubah lagi. Itu ada perbedaannya. Nah, nanti kita pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari itu semua. Jadi, qadha dan qadar itu ada pembagiannya. Dan iman kepada qadha dan qadar itu bagi umat Islam,
bagi umat muslim itu hukumnya adalah wajib ya anak-anakku. Ustazah, aku kok masih bingung sih? Qadha dan qadar itu bagaimana sih? Nah, jadi biar tidak bingung, Ustazah akan mengajak untuk belajar apa sih perbedaan qadha dan qadar. Qadha anak-anakku, ketetapan Allah masih dalam tulisan yang belum terjadi. Ingat ya tadi, ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali, zaman di mana alam semesta ini belum terwujud. Jadi ketetapan itu belum terjadi. Kemudian, qadha itu bersifat rahasia. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada makhluk Allah yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah nasib manusia yang akan datang. Semua apa yang terjadi kepada makhluk Allah itu sudah tercatat sejak zaman azali. Sedangkan qadar, anakku, yaitu ketetapan Allah yang sudah terjadi. Apa yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali itu, kemudian sekarang baru terjadi. Itu namanya qadar. Dan qadar anak-anakku telah diketahui oleh makhluk Allah. Kalau qadha tadi bersifat rahasia, karena hanya Allah yang tahu. Kalau qadar telah diketahui karena sudah terjadi. Contoh adalah waktu yang berlalu baik itu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Jadi contohnya seperti ini anak-anakku. Si A telah tercatat sejak zaman azali. Si A sakit pada tanggal 8 Agustus, contoh ya, 8 Agustus. Ia tidak masuk sekolah karena ia sakit. Itu sudah tercatat sejak zaman azali. Nah, tercatatnya ini, si A ini disebut qadha anak-anakku. Jadi tercatatnya itu sudah di mana sejak zaman di mana belum terwujudnya alam semesta ini beserta isinya. Tentunya kita juga belum ada. Ini disebut qadha, ya. Kemudian bertepatan dengan tanggal 8 Agustus, ternyata si A izin tidak masuk sekolah. Ia sakit dan akan berobat ke dokter. Nah, kejadian sekarang pada tanggal 8 ini, yang si A tidak masuk sekolah ini disebut qadar Allah. Disebut qadar, yaitu ketetapan yang sudah terjadi. Jadi dulu yang tercatat, si A tanggal 8 Agustus itu tidak masuk. Ya. Sekarang, ia tidak masuk beneran. Nah, ini disebut qadar. Ketetapan Allah yang sudah terjadi, dan ini bersifat sudah diketahui karena makhluk Allah sudah tahu ya, karena sudah terlampaui. Faham ya anak-anakku ya? Apa itu qadha dan qadar? Jadi qadar itu sendiri adalah
waktu yang berlalu, baik itu menyenangkan atau menyedihkan. Jadi segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah, baik itu kita merasa senang, baik itu kita merasa sedih, dan ketetapan itu sudah terjadi, itu disebut qadar. Faham ya anak-anakku ya? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.